Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'alim wa ta'allum wa tadhkir wa tadhakkur wal ifada wal istifada wa nafa' wal intifa' anna Allah yarzuqna al-ilma an-nafi' wal amal al-khalis al-maqbul wa husna ta'alim wa dalala 'ala al-huda wa liyazurra bidzalika qalban nabiy sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa dhawil hukukil wajibati alina khususan al-habib Abdullah bin Alawi al-Khaddad wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita teruskan lagi ta'lim kita membahas masalah kitab Adab Sulukil Murid yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Khaddad. Harapan tetap kita kuatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, bisa memahami, bisa mengamalkan, bisa berjalan, bisa mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuat hidup kita ini menjadi sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faslun, utawi iki ku fasal. Wa kun ayyuhal murid fi ghayatil i'tina'i bi iqamatis shalawatil khamsi. Maka hendaknya kalian wahai murid di dalam puncak daripada perhatian, betul-betul memperhatikan masalah mendirikan sholat 5 waktu bi'idmami qiyamihinna wa qiraatihinna wa khusyu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sairi arkanihinna wa sunanihinna, yaitu dengan mendirikan berdirinya yang sempurna, bacaan-bacaannya, khusyuk, rukuk-rukuknya, sujud-sujudnya, dan semua rukun serta sunnah-sunnahnya. Barang siapa yang menyempurnakan sholatnya, maka nanti semua amal-amal ibadah yang lainnya juga ikut baik. Barang siapa yang sholatnya tidak sempurna, maka nanti ibadah-ibadah yang lainnya pun juga ikut tidak sempurna. Awal ma yuhasab yaumal qiyamah as-sholat. Kawitane pertama kali yang dilihat oleh Allah nanti di yaumul qiyamah adalah sholat. Kalau dilihat sholatnya sempurna, maka akan diterima semua amal ibadah yang lain. Pasti yang lain juga ikut sempurna. In wujidat tamatan kubilat wasairu amalihi. Apabila dilihat sholatnya kok sempurna, maka yang lain pun diterima. Tapi in wujidat nakisatan ruddat wasairu amalihi. Apabila dilihat kok sholatnya itu kurang, maka ditolak sholatnya dan juga semua amal-amal yang lain. Oleh karena itu, hendaknya kita betul-betul memperhatikan di dalam melaksanakan sholat ini dengan melaksanakan semua rukun-rukunnya, semua sunnah-sunnahnya, khusyuk hudurnya, berdirinya juga dengan benar, rukuk sujudnya yang pas, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa ash'ir qalbaka qabla dukhul fi shalah 'azamata man turidul wuquf baina yadayhi jalla wa ala. Rasakan
hadirkan di dalam hati ketika kita memulai atau sebelum sholat ya. Mulai dari sebelum sholat. Sebelum sholat kita sudah harus menghadirkan rasa bahwa kita ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berhadapan dengan makhluk, tapi berhadapan dengan Sang Pencipta. Hadirkan keagungan daripada orang yang atau zat yang mana kita sekarang ini membutuhkan untuk mendapatkan keberkahan dan mendapatkan segala hajat-hajat kita di hadapannya, yaitu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan itu. Kamu sekarang ini mau ngadep siapa? Kamu bayangkan kalau kamu menghadap bupati saja jangan dur-dur. Kamu pasti akan mempersiapkan segala-galanya. Apa persiapannya? Bahasa. Bahasa juga perlu, jangan sampai salah ngomong. Apa persiapannya? Toto kromo, cara duduk, cara berdiri, cara berjalan, semuanya ditoto. Jangan saenake dhewe. Kenapa? Karena kita mau menghadapi bupati. Apa persiapannya? Baju. Baju yang sopan, tidak harus mahal, tapi yang sopan, yang bersih, yang rapi. Apa yang dipersiapkan? Bau badan harus diperhatikan, jangan sampai bau badannya itu bau lebus. Nanti kalau dicium baunya oleh bupati tidak enak. Persiapan demi persiapan, sopan santunnya dilihat. Ini kalau kita menghadapi bupati, padahal kekuasaannya cuma sak kabupaten. Padahal kita waktu sholat yang kita hadapi penguasa alam semesta, yang mana kekuasaannya adalah bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau kita ingat saat itu kita berhadapan dengan zat yang maha agung, zat yang maha kuasa, zat yang bisa saja berbuat apa saja pada kita. Kita dibuat bahagia bisa, kita dibuat susah ya bisa. Bisa membuat kita senang, bisa membuat kita sedih. Maka kita pasti tidak akan berkutik, artinya kita tidak berani untuk sembarangan. Itu yang harus kita mulai. Wahdar antunaji malikal muluk wa jabbaril jababira biqalbin lahin. Hati-hati, jangan sampai kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hatimu lupa. Mustarsilin fi audiyatil ghafla wal wasawis, yang mana kita lepas di dalam wadi, di dalam jurang kelupaan. Kita lupa kepada Sang Pencipta. Misalnya kita, bukan kamu ya, yang dibuat contoh kita. Misalnya kita ini bertamu kepada teman. Jangan terlalu tinggi pangkatnya, teman aja teman. Terus teman kita tanya, kamu ini kesini mau apa? Terus kita jawabnya, kan ya, karpetmu kok api ya? Larang iki mestine. Kamu itu kesini ada apa? Masya Allah, omamu saat ini gede, saat ini api, lampunya gede-gede. Kamu kesini ini ada apa? Masya Allah, gentengnya yo anyar. Kira-kira kita dirasani orang waras atau orang gila? Orang waras atau orang gila? Kita tidak diusir, wis alhamdulillah. Iso-iso kita diusir. Keluar. Ini ada apa kamu kesini nih? Kok malah dari tadi urusannya karpet, genteng, cagak, oma. Ditanya maksudnya apa malah ndak nyambung. Apalagi kalau kita berhadapan dengan bupati, ya langsung diusir, tangkap sama satpamnya, satpam, security.
Ini orang gila masuk pendopo. Sama dengan kita sekarang ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhadapan dengan Allah, Allahu Akbar, itu Allah bunga, senang. Allah itu betul-betul bangga. Diundang semua malaikatnya. Diberitakan kepada semua malaikat, malaikat lihat, ada hambaku sekarang sholat. Dia sadar kalau dia itu hambaku. Maka dia sekarang sholat. Allah itu senang. Dipanggil semua malaikatnya. Ketika kita sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah terus langsung berfirman, wahai malaikat, kamu sakseni apa yang dia minta akan aku kasih. Karena dia sudah mengakui, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Wahai malaikat, saksikan apa yang dia minta akan aku kasih. Nah, cuman kita kadang-kadang ketika membaca ihdinas siratal mustaqim lupa. Malah yang diingat itu yang lain. Ingat dengan kerjaan, ingat dengan mainan, ingat dengan game, ingat dengan obrolan, ingat dengan jagongan, ingat. Semua jadi teringat saat kita sholat. Itu kan sama saja dengan kita ditanya, kamu ini mau apa ke sini? Malah, yo gime wape yo gime. Kamu ini mau apa ke sini? Minta apa? Hebat, ceritanya mau lo. Go jagongane mbek kanca-kancaku mau. Loh, iki wong edan apa wong waras iki? Hah? Sehingga ketika lisan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tapi batin kita lupa. Lah inilah yang membuat Allah tidak bisa mengijabahi doa kita. Karena Allah sudah berfirman, aku tidak akan, innallaha la yakbal doaan min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak pernah mau menerima doa orang yang hatinya lupa. Doa tapi tidak tahu apa yang diminta. Kita berapa kali berdoa ihdinas siratal mustaqim, tapi kita tidak tahu artinya. Atau sudah tahu artinya tapi kita tidak ingat saat itu. Di saat itu kita dilupakan oleh setan, diingatkan dengan kontaknya sepeda motor yang hilang. Pada saat mau sholat, golek kontak tidak ketemu. Allahu Akbar, eling. Oh iya ya, ada di atas meja. Ingat, pas ihdinas siratal mustaqim, ingatnya kontak. Ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai kamu munajat dengan Allah kok ingat yang apalagi kok ingat perempuan, apalagi ingat laki-laki. Kalau yang laki-laki ingat perempuan, kalau yang perempuan ingat laki-laki, yang diharamkan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba bayangno kalau kamu saja punya anak buah, mengingatkan di depan kamu dengan yang kamu tidak suka. Kamu itu benci kepada si B misalnya, benci sama B. Sebagai juragan, kamu sebagai juragan, itu punya musuh namanya B misalnya. Lu anak buahmu ini ngadep depan kamu, cerita tentang kebaikannya B. Bagaimana kamu sebagai juragan? Seneng kamu kasih hadiah, atau langsung kamu coret pecat? Ini ngadep depan kamu, cerita kebaikannya B, kira-kira B. Kira-kira kamu sebagai juragan, wah masya Allah, kayak amplopnya hadiah, atau coret keluar, kurang ajar. Mana yang kira-kira kamu lakukan? Allah tidak suka dengan maksiat. Allah tidak suka dengan dosa. Saat kamu munajat, lu kok ingat maksiat? Naudzubillah. Ya kalau ingatnya itu ya Allah, dosaku kata Gusti. Oh seneng Gusti Allah.
Tapi kalau mengingat hal-hal yang diharamkan itu asyik, berkhayal dengan haram, coba ya boy. Na'udzubillah. Hati-hati jangan sampai kita munajat kepada Malikul Muluk wa Jabbaril Jababir biqalbin lahin. Jangan sampai itu. Usahakan. Caranya bagaimana? Apalkan arti dari yang kamu baca, praktekkan di dalam sholat, lisan kita baca, hati mengartikan, sehingga hati ini tidak akan mengingat yang lain. Cukup dengan mengingat, sibuk dengan mengingat-ingat bacaan yang kamu baca. Itu latihannya. Nanti sampai suatu ketika kita begitu baca tidak menerjemahkan, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihannya seperti itu, latihannya dengan mengingat-ingat arti yang kamu baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Alhamdulillah, segala puji. Terus sibuk, hatimu sibukkan. Mosok kamu ngitung duit 5 menit gak eling apa-apa bisa. Sholat 5 menit gak eling apa-apa ndak bisa. Lagi ngitung duit akeh, yang ngitung duit itu lupa segala-galanya. Sampai ditegur aja ndak paham. Kang, gak krungu. Bose, kenapa? Lagi fokus ngitung duit. Masa 5 menit ngitung duit lupa segalanya bisa? Sholat 5 menit lupa segalanya nggak bisa. Apa duit lebih penting daripada sholat? Ya, kita jadi bisa berpikir sampai sana sambil memohon pada Allah SWT, semoga diberi kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan sholat yang sempurna. Ya Allah, wal wasawis fi midanil khawatir wal afkar dunyawiyah fatastaujibul makata minallah wa tarda'an babillah. Akhirnya kalau kita sholatnya itu tidak benar, bukannya mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan murka dan akan ditolak dari pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kayak tadi itu, juragan, kamu aja sebagai juragan yang marah, wah coret, pecat gue. Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ingat yang lain, ingat bahwa kita lagi sholat. Apalagi kok sampai guyonan, waduh kok iso, setan itu. Guyon ini 24 jam bisa loh, pas sholat 5 menit itu loh. Kok juga subhanallah, kadang-kadang nyenggol kancane, duli-dulatan kancane. Apa ndak ada waktu yang lain? 24 jam sehari semalam itu loh. Gawin guyonan kabeh kecuali sholat 5 menit. Kalau ndak ada sholat ya ndak guyon. Pas mau sholat guyon. Subhanallah. Menghadap siapa kamu ini? Ya kita ini menghadap Allah. Kok bisa sempat-sempatnya guyon itu bagaimana? Kan masih ada waktu yang lain untuk guyon. Aneh kan? Ya, aneh, kadang-kadang aneh. Anak-anak aneh. Kadang bukan anak-anak, wis gede kok, wis tuwek, sudah keluar jenggot, rambut sudah putih, niku ya sik guyon. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, idza qamal abdu ila sholati aqbalallahu alaihi wajhi. Lihat ini, bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang hamba sudah mulai berdiri untuk melakukan sholat, maka Allah menghadap. Allah itu sudah menghadap, sudah mengedepi, Gusti Allah itu mengedepi orang tersebut. Ketika hamba sudah mulai berdiri untuk sholat, maka Allah ngedepi. Bahkan di dalam yang riwayat yang lain, di dalam tafsir dikatakan Allah memanggil malaikat yang lain, suruh bersaksi. Lihat, Allah bangga melihat hambanya yang berdiri untuk sholat. Faida itafata ila waraihi yaqulu ta'ala ibnu Adam iltafata ila man wa khairun lahu minni. Ketika orang itu noleh begitu sholat Allahu Akbar kok noleh, ditegur sama Allah, ibnu Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, masihkah kamu itu masih berpaling kepada orang yang lebih baik daripada aku? Apa ada orang yang lebih baik dari saya? Ibnu Adam iltafat ila man huwa khairun lahu
minni. Lihatan itu Ibnu Adam, anak Adam, dia telah menoleh kepada orang yang lebih baik daripada saya. Maksudnya disindir because ya Allah, dia noleh. Berarti ada orang yang lebih baik dari saya. Loh, aku tak depi kok malah noleh sing liyane. Kira-kira kamu berani umpamane ngadep bupati terus noleh sing liyane? Bupati ini ngajak bicara kamu didepi ngene iki. Lu malah noleh ngajak bicara koncomu, berani? Ndak berani. Lu kamu sama Allah kok berani? Kadang-kadang kresek noleh. Bayangkan itu, Allah itu kalau sudah seorang hamba sudah berdiri mau sholat, maka Allah ngedepi orang tersebut. Dilihat depan. Setelah itu kalau orang ini noleh, maka Allah menyindir. Ibnu Adam, dia telah menoleh kepada orang yang lebih baik dari aku. Fa'in iltafata zaniya qala mithla dzalik. Kalau seumpama noleh lagi yang kedua, Allah masih sabar. Allah juga belum ana sing luwih apik saka aku rupane. Fa inil tafata tsalitsata a'rad anhu. Kalau sudah 3 kali kamu noleh, Allah sudah ndak ngadepi lagi. Ya sudahlah. Ngadepi wong edan. Entak depi kok malah toleh kono kene. Ditinggal. Maka Allah pun berpaling dari orang tersebut. Fa idza kana al-multafit bi wajhi dhahir yu'ridullahu anhu. Fa kaifa yakunu halu man yaltafit bi qalbi fi salatihi ila hududid dunya wa zakharifiha. Kalau wajah berpaling saja bisa membuat Allah murka, bagaimana dengan hati kalau berpaling? Kalau wajah saja kita noleh Allah sudah marah. Bagaimana dengan hati ini kalau berpaling mikir no dunyo? Wayai sholat kok mikir dunyo, mikir kono, mikir kene. Astaghfirullahaladzim. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanduru ilal ajzami wa dhawahir wa innama yanduru ilal qulubi was sarair. Padahal Allah itu tidak melihat jasim, bukan hanya badan saja yang dilihat oleh Allah, justru yang paling inti yang dilihat oleh Allah adalah hati. Yang paling inti itu hatinya yang dipandang. Sedangkan hati yang dipandang malah ngalor ngidul ngetan ngulon. Mulai sekarang kita berjanji, semoga kita ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji ya Allah akan berusaha untuk memperbaiki sholat kita, berusaha untuk lebih khusyuk, lebih fokus, berpikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Wa'alam anna ruha jamil ibadat wa ma'naha innama huwal khudur ma'allah fiha. Ketahuilah bahwa sebetulnya ruh semua ibadah itu ada di dalam khudur ma'allah, hadir bersama Gusti Allah. Salat itu ruhnya salat ya khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Ingat pada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dan khudur. Kalau khusyuk itu artinya tidak bergerak, ya, anteng. Khusyuk itu maknanya anteng. Khudur itu artinya hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ruhnya salat. Baca Quran ya sama. Membaca Quran itu ruhnya Quran adalah ya menjiwai dalam hatinya apa yang dibaca. Zikir ya sama, illallah, mulutnya, hatinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kesehatan kecuali Allah. Tidak ada yang melindungi kita kecuali Allah. Tidak ada kecuali Gusti Allah dalam hati. Lisan la ilaha illallah. Faman khalat ibadatu anil khudur fa ibadatu habaun mansur. Barang siapa yang kosong dari hadir, barang siapa yang hatinya kosong tidak hadir, berarti ibadahnya haba, seperti debu yang tertiup angin, habaan
ma'thur. Ya, tapi kita tetap harus bersyukur. Bersyukur apa? Lisan kita masih bergerak untuk berzikir. Senajan hati ini belum hadir, akan tetapi kita tetap berharap dengan syukur kita, alhamdulillah tadi itu Allah meningkatkan prestasi ibadah kita yang dulunya hanya dari zahir, mudah-mudahan sampai kepada batin. Yang asalnya itu sholat itu hanya zahir, mudah-mudahan setelah ini dengan syukur kita kepada Allah SWT, Allah memberikan nikmat tembus kepada ruh kita, yaitu batin kita. Jadi badan kita sholat, hati kita, ruh kita juga ikut sholat. Tidak badan kita sholat, malah ruh kita dolanan. Ojo kaya orang yang Masya Allahnya gimana? Setiap imam salah, dia yang tahu. Imam kurang rakaat tahiyat, yang negur fulan ini, subhanallah, kurang berarti. Gitu. Kelebihan ngajak, ya sing ilingnya dia subhanallah, oh berarti aku kelebihan. Ini imamnya heran, tanya kepada orang tersebut, kamu ini kalau sholat khusyuk banget, setiap kali aku sholat selalu kamu yang ingatkan kalau ada kesalahan. Tidak Kiai, saya itu tidak khusyuk, saya itu kalau sholat mikir ke dagangan. Begitu Allahu Akbar itu saya sudah ingatnya ke pasar, kulaan. Saya kan jualan rujak. Jadi Allahu Akbar itu ingatan saya melayang ke pasar, kulaan. Jadi kalau dagangan saya habis kok Kiai kok salam berarti pas. Kalau dagangan saya habis kok Kiai kok masih belum selesai sholatnya, kelebihan, subhanallah. Lah kalau dagangan saya belum habis kok Kiai sudah salam, oh berarti kurang, subhanallah. La haula wala quwata. Tak pikir kamu itu khusyuk, jebule iki eling dagangane. Kalau dagangane pas entek kok pas salam ya berarti pas. Kalau dagangannya entek kok durung salam berarti kelebihan. Lu durung entek kok salam berarti kurang. Jangan seperti itu, ngelamun itu namanya. Salatnya ngelamun. Wa mathalul ladzi la yahdur ma'allah fi ibadati mathal ladzi yudi ila malikin 'azimin wa sifatan mayitatan. Perumpamaan orang yang sholat tapi tidak hadir bersama Allah, hatinya tidak khusyuk, maka seperti dia memberi hadiah kepada seorang raja, hadiah hewan yang mati ndak ono ruhe. Batang ngasih hadiah kepada raja batangnya ayam yang sudah mati itu. Ayam sudah mati dikekno raja. Iku lak kurang ajar sini. Memberi hadiah kepada raja, justru kita bukan mendapat pahala, justru akan mendapat murka. Lah ning ngono ya gak usah salat sisan, malah tambah parah. Lah daripada salat gak khusyuk padha karo gawe pangeran nesu, ya lebih baik sudah salat sisan, malah lebih parah lagi. Allah lebih murka. Ya salat toh. Tapi setelah salat minta maaf. Gusti, saya minta maaf, salat saya tadi itu tidak khusyuk. Nah, insya Allah dimaafkan, diterima. Nah, ini manfaatnya kita ngaji. Lah terus kula janji Gusti, makin nek salat mulai kula usaha, saya berjanji ya Allah, nanti kalau salat lagi saya akan usaha. Tak usahakan, insya Allah mudah-mudahan bisa khusyuk, tidak seperti saat ini. Untuk saat ini saya masih minta maaf ya Allah, belum bisa ikhlas, belum bisa hadir. Itu permintaan kita setelah sholat. Nah, kalau tidak sholat, apa yang mau diminta? Wong sholat aja ndak. Ya Allah maafkan saya tidak sholat, itu kampleng Mbak Jibril. Lah kok enak men, minta maaf tidak sholat. Nah kalau sholat tapi kurang lah, itu masih bisa dimintakan maaf. Lah ndak sholat kok minta maaf. Ngapunten sing kathah nggih Gusti, kula mboten sholat. Wah, jotos Jibril mencelat. Itu kalau malaikat Jibril, kalau Israel sing dikongkon ya dicabut langsung. Bablas neraka, naudzubillah. Itu kurang ajar namanya.
ya sholat toh, walaupun belum khusyuk. Lah terus berusaha untuk bisa khusyuk. Walaupun sudah usaha keras, jangan lupa untuk minta maaf. Minta maaf karena kita belum sempurna. Jauh. Au sundukan farih, atau memberi kotak perhiasan dibuka kosong, ndak ono apa-apane. Fama ajadaru bil uqbati wa khirmanul mathubati, maka akan lebih cepat mendapatkan ukubah wa khirmanul masubah, dan haram mendapatkan pahala. Bisa-bisa kita tidak dapat pahala, tapi kita tetap berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kekurangan-kekurangan sholat kita, mengampuni kekurangan-kekurangan puasa kita, mengampuni semua kekurangan-kekurangan ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari Ramadan dan saat ini, setelah ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih baik lagi dalam beribadah, untuk bisa lebih hadir lagi di dalam sholat khususnya, dan juga kepada ibadah-ibadah yang lain umumnya. Maka malutufal afiyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.